Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana nikmat Allah itu banyak dan tidak bisa untuk kita menghitungnya. Karena memang Allah Ta'ala tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmat itu. Tetapi yang Allah perintahkan adalah ketika mendapatkan nikmat, selalu bersyukur, memuji Allah atas segala kenikmatan itu. Karena dengan pujian, rasa syukur yang kita panjatkan kepadanya, itulah yang menyebabkan nikmat itu bisa tetap istiqomah kepada kita dan bisa jadi senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita yang hadir di sini termasuk ke dalam orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari satu tema, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yang mana tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu berkaitan dengan iktinamul umr, memanfaatkan usia. Tema ini diambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, nomor hadis yang ke-6412. 6412 dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadis yang familiar, yang sering antum mungkin mendengar, panjenengan sering mendengarnya, di mana Nabi SAW pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah as-sehat, nikmat sehat. Sedangkan yang kedua wal faragh, yaitu waktu luang, waktu kosong. Itu sering kita lalaikan. Sehat akan terasa penting kalau kita sudah sakit. Tidak usah sakit yang parah-parah, sakit gigi jangan. Kita akan tahu betapa pentingnya nikmat sehatnya gigi kalau kita sudah tahu sakit gigi. Kalau sudah sakit gigi, makanan yang enak itu tidak terasa enak, tidak bisa makan. Ya. Maka kalau saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Karena kalau sakit hati biasanya orang itu banyak makan. Tapi kalau sakit gigi, nah ini repot. Kalau sudah sakit gigi ini bisa tidak makan. Ya. Tapi kita baca di sini penjelasan dari para ulama tentang hadis ini, penjelasan yang singkat. Dikatakan di sini makna hadis, makna dari hadis ini, as-sehat wal faragh ra'su malil insan. Sehat dan waktu luang ini adalah modalnya manusia hidup di dunia.
Kita hidup di dunia ini diberikan modal sama Allah. Modal kita dua, sehat dan waktu, usia, umur. Seorang akan beribadah dengan tenang dan nyaman kalau dia berada dalam kesehatan. Demikian pula dia akan bisa terus mengumpulkan amal kebaikan kalau dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, apa yang dikumpulkan? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau manusia meninggal dunia, terputus seluruh amal kebaikan kecuali dari 3 hal. Kecuali dari 3 hal. Dan ini menunjukkan amal ibadah seseorang itu terputus. 3 hal ini pun kalau dia tidak memilikinya, dia tidak punya pahala lagi. Jadi 3 hal ini kata Nabi SAW. Yang pertama adalah ilmu yang diamalkan. Yang kedua, sedekah jariah. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan dia. Kalau dia tidak memiliki ketiga hal ini semasa hidupnya, dia pun tidak akan bisa mendapatkan kebaikan lagi. Pahala pun tidak ada lagi. Sekarang dia punya harta, tapi dia tidak menggunakan harta itu untuk dia berinfak di jalan Allah. Dia memberikan kepada jalan-jalan yang itu akan menjadi pahala jariah. Maka tidak manfaat. Sudah. Tidak akan bermanfaat. Demikian dia punya anak. Dia punya anak banyak. 10 mungkin anaknya. Tapi nggak ada anak satupun dari anaknya menjadi anak yang soleh. Semua anaknya buruk. Bahkan tidak pernah mendoakan. Maka jadi pula anak tersebut perkara yang tidak baik. Apalagi nggak punya ilmu, tidak bisa ngajarin orang. Sudah. Nah, ketika kita masih hidup, di saat itulah kita mengumpulkan kebaikan. Kita mengumpulkan pahala-pahala yang banyak. Karena nanti di akhirat tidak ada yang tolong temannya juga. Jangankan itu teman, istri kita, anak kita tidak mau nolong kita. Tidak mau nolong kita. Bahkan mereka pun akan menjadikan kita sebagai tebusan, musuhnya. Kita digugat, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Padahal dulu di dunia kita saling mencintai, kita bergandengan tangan, kemana-mana kita pergi bersama. Anak yang kita elu-elukan, yang kita banggakan, dia jadi orang besar di dunia, dari menjadi direktur apa segala macam, tahu-tahu jadi akhirat dia justru menjadi musuh. Makanya seorang manusia selama hidup itu dia perhatikan dirinya. Dia kumpulkan kebaikan untuk dirinya. Dia sholat, dia puasa, dia berbuat baik kepada tetangganya, kepada kedua orang tuanya, kepada orang lain. Itu manfaatnya kembali kepada dia. Persiapan dia untuk dia bawa menuju Allah Ta'ala ketika nanti berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Karena semasa kita hidup di dunia kita punya usia, beramallah. Jangan disia-siakan usia, waktu kita. Apalagi mungkin jenengan banyak yang sudah pensiun, tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Perbanyak melakukan kebaikan, amal-amal soleh, datang ke masjid, baca Quran. Apalagi mau dikejar? Dunia sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ketika kita masih muda. Saat kita tua, kita kumpulkan kebaikan untuk akhirat. Makanya orang yang tertipu dan orang yang merugi, kata para ulama, adalah orang yang ketika masa tuanya, di saat dia di masa tuanya harusnya dia mempersiapkan dirinya untuk menuju kematiannya, tapi dia justru sibuk dengan dunia. Ini adalah orang yang tertipu dan orang yang telah masuk dalam perangkap syaitan. Karena sampai waktu tuanya dia pun tetap sibuk dengan urusan dunia. Buat apa dunia ini? Kita mau mati semua kita. Kita akan tinggalkan semua. Pakaian bagus, kendaraan mewah, semua yang kita tinggalkan. Kalau kita sudah meninggal, ahli waris yang akan berebut seperti itu. Yang terakhir,
Dia saling jatuh menjatuhkan. Bahkan lantaran apa yang kita tinggalkan, bisa jadi mereka saling bermusuh. Kan banyak adik kakak kelahi lantaran perang harta ekonomi, harta warisan. Sudah bagikan, sudah di dunia bagi, kasihkan bagi. Ya. Sehingga nanti ketika kita sudah meninggal, warisan itu sudah tidak ada, tidak perlu lagi untuk dibagi, sudah kita bagi kok. Sudah kita kasih ketika kita masih hidup, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Semasa hidup tidak berlaku, bukan tidak berlaku, tidak perlu kita memperhatikan laki-laki dapat 2 bagian dari 1 bagian wanita. Karena sifatnya nanti pemberian. Kita hibah, kita hadiahkan kepada anak-anak kita. Sehingga nanti kalau sudah meninggal dunia, itu sudah menjadi milik mereka semua. Tidak ada lagi harta warisan kecuali tinggal apa yang kita siapkan untuk persiapan kuburan kita. Sudah itu aja. Atau punya 2 rumah sudah, punya 2 anak, kamu yang ini, kamu yang ini sudah. Dan jangan lupa ambil bagian untuk diri kita. Jadi banyak tertipu. Semakin tua bukannya semakin taat, bukan semakin dekat sama Allah, tapi semakin sibuk dengan urusan-urusan bisnisnya. Telepon sana, telepon sini. Ya Allah, pasti ini sudah dikirim atau belum? Ya Allah, itu semennya. Gimana ini, gimana, mana invoice-nya? Habis waktu. Itulah orang-orang yang tamak terhadap kehidupan. Habis waktu. Jadi kita diberikan 2 modal. Modal utama sehat. Modal yang kedua usia. Ingat, Allah bahasakan kita hidup di dunia ini, kita sedang berniaga dengan Allah. Dalam surat As-Saff, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kau tunjukkan kepada kalian, wahai orang-orang beriman, sebuah perniagaan yang kalian tidak akan pernah merugi di akhirat. Ibarat kata Allah sedang jual saham sama kita, kita mau beli itu. Tapi beli sahamnya bukan pakai uang. Terus pakai apa Ustaz? Allah sebutkan, tu'minuna billah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Engkau berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwamu. Itulah yang terbaik untukmu kalau benar engkau mengetahui. Kalau benar-benar engkau paham, engkau pasti akan mengambil bagian dari hal tersebut. Tapi karena kita tidak ngerti perniagaan yang Allah berikan sama kita, kita beli dengan semua itu, kita tidak ngerti. Akhirnya kita lalaikan. Makanya banyak orang yang lalai, dia berniaga dengan Allah. Dia lebih suka berniaga dengan manusia, yang mana manusia itu potensi untuk menipu dia itu jangan sangat besar. Tapi Allah Ta'ala tidak mungkin menipu kita. Kalau Allah sudah katakan, akan aku tunjukkan kepadamu perniagaan yang tidak akan pernah merugi dunia akhirat, itu sebuah janji yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita mau percaya atau tidak, mau melanjutkan transaksinya atau tidak. Kalau lanjut, Allah sebutkan cara bertransaksi dengan Allah. Berimanlah kepada Allah, bertauhid, tinggalkan syirik. Beriman kepada Rasul, ikuti sunnahnya, ikuti tuntunannya, dan berjihadlah engkau dengan harta dan jiwa. Itu cara untuk melanjutkan perniagaan. Setelah itu nanti Allah sebutkan pahala dan manfaat yang akan didapatkan. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah setelah itu? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Subhanallah. Lalu kata Syekh di sini, tatkala kita diberikan modal, maka
ada dua kondisi orang yang menggunakan modal itu. Fa imma an yuhsina istismarahu, fayarbihu ma'as salamati ra'sil mal. Bisa jadi dia akan gunakan modal itu, mengembangkannya sehingga dia mendapatkan keuntungan. Bukan hanya modalnya kembali, tapi dia juga dapat untung. Kan gitu kan orang bisnis itu kan. Tidak hanya sekedar untuk bagaimana mengembalikan modal, gimana supaya dalam bisnis itu kita juga dapat keuntungan. Kalau sekedar antum bisnis supaya cuma balik modal, jangan ngapain untuk bisnis, capek habis waktu. Kalau tujuan bisnis itu adalah modal balik, dapat untung. Sehingga modal yang kita sudah keluarkan di awal tidak perlu kita keluarkan lagi, yang kita putar adalah keuntungan kita. Begitu. Kalau sekedar hanya bisnis itu balik modal tidak ada keuntungan, lelah, capek, waktu habis. Demikian pula hidup di dunia itu. Kalau sekedar hanya untuk supaya balik modal tidak ada keuntungan, rugi. Maka kita berupaya supaya kita dapatkan keuntungan dari modal yang kita keluarkan itu. Waktu tidak buang percuma, sehat tidak berlalu dengan percuma. Kita pakai dengan hal-hal yang terbaik. Atau yang kedua kata wa imma an yusi'a istimalahu fayakhsu ma'adiya iraqsil mal. Bisa jadi dia yang kedua, ternyata dia gunakan modal itu pada keburukan dan akhirnya dia menjadi orang yang sudah modalnya habis, bangkrut. Gak dapat apa-apa. Walaupun untung modal pun gak kembali. Maka sudah seperti ini, penyesalan tidak ada gunanya nanti di hari kiamat. Nah, makanya sebelum kita menyesal di hari kiamat, di dunia kita manfaatkan modal. Kita masih punya modal. Jangan ketika masih hidup di dunia ini berarti jangan masih punya modal. Kalau jenengan masih sehat, berarti jenengan masih punya modal. Tinggal bagaimana modal ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Meskipun tinggal sedikit modalnya nggak apa-apa. Karena banyak orang berbisnis dengan modal yang sedikit dan dia mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian lihada kana alal akil, maka oleh karena itu bagi orang yang berakal an yastaqbila ayyamahu istiqbalad dhanin lisarwati ar-ra'iyah, dia menjalani hari-harinya itu dengan sebaik-baiknya, di mana pada setiap harinya dia harus berupaya untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang dimaksud dengan keuntungan itu? Ada amal yang bertambah. Jangan setiap hari yang berlalu dari kita tidak ada amal yang bertambah, tidak ada kebaikan yang bertambah dari diri kita. Seperti di bulan Ramadan kemarin, 30 hari kita puasa, ada kebaikan sedikit yang bertambah. Hanya sebatas puasa. Selepas bulan Ramadan, semua kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan itu. Padahal harapannya apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan itu akan terus bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai ketemu Ramadan berikutnya, kita tetap istiqomah di atas kebaikan kita. Sehingga tidak merugi. Bayangkan berapa Ramadan yang sudah kita lalui dan berapa Ramadan yang kita sudah rugi. Karena banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Sementara Ramadan yang akan datang di tahun depan, kita juga belum tentu bertemu dengannya. Tidak ada yang menjamin apakah kita akan bertemu dengannya. Cuma kita lalai kebaikan.
Contoh satu hari ini saja. Berapa kebaikan yang luput dari kita, yang tidak kita lakukan. Padahal banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan. Sudah berapa banyak zikir yang kita tinggalkan. Sudah berapa banyak istighfar yang kita lalaikan hari ini. Padahal kita ini adalah hamba yang selalu berbuat dosa. Selalu berbuat dosa. Sementara Nabi SAW mengatakan apa? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfar katsir. Beruntung. Sak beruntung-beruntungnya menungso. Kalau ketika di hari kiamat dia terima catatannya lalu dia buka, ternyata setiap lembarnya tidak ada satu lembar pun melainkan tertuliskan di situ dia beristighfar. Bayangkan. Beruntung kata Nabi. Pertanyaannya sekarang, sudah berapa lembar yang kosong dari istighfar kita? Satu hari itu satu lembar. Sudah berapa lembar yang kosong? Sementara kalau kita lihat perbuatan Nabi SAW beristighfar minimal 100 kali dalam sehari. Allah. Maka diingatkan kita di sini, orang yang berakal itu hari-harinya digunakan untuk kebaikan, untuk keuntungan. La yufritu fi qaliliha bal hakathiruha. Sedikit pun dia tidak merugi, apalagi banyak. Jangankan satu hari, 1 jam dia tidak merugi. Dari waktunya itu terbuang percuma. Makanya Nabi mengatakan apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu. Kalau kita ingin lihat tanda kebaikan kita sebagai seorang hamba sudah benar atau tidak, tanda kebaikan kita sebagai seorang muslim sudah benar atau tidak, lihat apakah kita masih sibuk dengan perkara yang tidak ada faedahnya, ataukah sudah masuk ke level kita sibuk dengan perkara-perkara yang berfaedah. Kalau belum berfaedah yang masih kita kerjakan, berarti Islam kita belum benar. Perlu dibenarkan. Cara membenarkan Islam dengan ilmu. Belajar. Lihat saudara-saudara kita, kasihan di luar sana. Waktu-waktu habis dipakai begadang, pakai perkara yang nggak bermanfaat, bahkan kesehatan dirusak. Allah, kesehatan dirusak. Kalau sudah sakit, berapa biaya yang keluar? Dianggap dirinya sehat, tahu-tahunya sekalinya sakit, kok sakitnya lama. Pergi ke dokter, tahu-tahunya paru-paru basah. Terus dia berobat, banyak uang. Sementara Allah sudah katakan waja'alnal laila libas. Kami jadikan malam sebagai selimut. Istirahat. Istirahat sama Allah. Kemudian il anna kulla mafqudin asa an yarji'a atau an yastarji'ahu al-insanu illa al-waqt. Namun ketahuilah, segala perkara yang hilang itu bisa diharapkan untuk kembali kecuali satu. Saya ulangi, segala perkara yang hilang itu bisa diharapkan kembali, atau yang dia kehilangan perkara tersebut itu bisa diharapkan untuk kembali kecuali satu. Ada orang kehilangan uang, dia bisa untuk mencari kembali uang tersebut, dia cari lagi uang. Ada orang mungkin dia sakit, dia bisa berusaha untuk sembuh, tapi ada satu yang dia tidak bisa untuk mengembalikan, usia.
Jangan bisa nggak kembali nol seperti dulu? Mau jenengan punya uang 1 triliun, apalagi 271 triliun, jenengan beli usia. Tapi kalau orang punya uang, ingin sehat, dia bisa berobat ke luar negeri bisa, ya. Tapi usia nggak bisa. Jangankan beli setahun 2 tahun, 1 jam kita ingin beli usia kita. Tidak bisa. Fahuwa in doa lam yata'allaq bi audatihi amla. Maka ketika hal tersebut hilang darinya, tidak bisa kembali selamanya. Tidak akan bisa kembali. Oleh karenanya ada sebuah petua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah ngomong. Beliau itu menyampaikan ini ketika melihat matahari yang terbenam. Oh, bahasa orang-orang sunset. Kita kan kalau lihat matahari terbenam kan indah sih, Pak. Tapi kalau jenengan lagi di tol, lagi jalan naik mobil di tol pas matahari terbenam itu indah sekali. Bahkan banyak di antara kita tak bosan-bosannya mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Apalagi kalau kita melihat di pinggir pantai Surabaya, nggak ada pantainya, ada pergenjeran ya. Nah, itu. Kemudian kalau di pinggir pantai matahari terbenam, laut yang tadinya berwarna biru kemudian berubah menjadi merah karena sinar matahari yang begitu hangat sekali, karena dia mau tenggelam. Tapi tidak dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika melihat matahari terbenam, tenggelam, beliau pun bersedih. Lalu beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawm." Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali dalam hidup kecuali satu hari. Gharabat fihi syamsu. Terbenamnya matahari pada hari tersebut. Naqasa fihi ajal wa lam yazid fihi amal. Ketika matahari terbenam, maka berkuranglah usiaku, sedangkan amal ibadahku tidak bertambah. Itu penyesalan yang terbesar. Karena ketika dengan terbenamnya matahari, otomatis kita telah masuk ke hari yang berikutnya. Sedangkan hari yang sudah kita tinggalkan, dia tidak akan bisa kembali. Kayak contoh hari ini. Hari ini hari apa sudah? Hari Senin. Azan maghrib tadi sudah sebagai pembatas. Kita sudah keluar dari hari Ahad dan sekarang kita sudah masuk di hari Senin. Kita sudah di hari Senin kalau perhitungan kalender Islam. Tapi kalau kalender Masehi kan tunggu jam 12. Kalau kalender Islam, azan maghrib sudah menunjukkan kita masuk di hari yang baru, hari Senin. Sekarang kita sudah berhari Senin. Berarti hari Ahad, ya. Hari Ahad tanggal 18 Syawal tadi itu sudah hilang. Sekarang sudah masuk tanggal 19 Syawal. Hilang. 18 Syawal 1445 Hijriah itu hanya datang satu kali dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, dan tidak akan ada lagi 18 Syawal 45 yang kedua, yang ada 46, 47, 48, 49 dan seterusnya. Pertanyaannya, kita ketemu atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Maka manfaatkan
modal yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, iktinabu waqtis sihha bit-ta'ah wa ma yuqarribu ila Allah azza wa jalla. Memanfaatkan waktu sehat dengan ketaatan dan perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa kita disuruh memanfaatkan waktu sehat ini dengan ketaatan? Kalau lagi sakit tetap dicatat pahala. Itu maksudnya. Ketika panjenengan sudah terbiasa sholat sunnah, rawatib di masa sehat, dikala jenengan nanti sakit-sakitan, dan semoga tidak sakit. Dikala jenengan mungkin lagi sakit, atau mungkin lagi dalam perjalanan sehingga tidak bisa sholat, maka secara otomatis Allah mencatat, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Maka disuruh untuk di waktu sehat itu. Disuruh untuk waktu sehat menggunakan kebaikan itu. Dan segala hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena dengan kita menggunakan kesehatan ini pada ketaatan, kata Syekh, ini bagian daripada kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya disebutkan oleh seorang yang bernama Salama bin Dinar. Apa kata Salama bin Dinar? Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya kaniyah. Semua nikmat apa? Kalau nikmat itu tidak bisa menjadikan kita dekat dengan Allah, maka status nikmat itu adalah sebagai musibah. Nikmat apa? Kalau tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka status nikmat itu menjadi apa? Kita tidak mau kan? Nikmat yang Allah berikan kepada kita kemudian menjadi musibah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Al-hirsu al-istifadati minas siha wal farah. Itu semangat memanfaatkan kesehatan dan waktu luang. Bittaqarrub ila Allah, dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, wa fi'lil khair qabla fawatiha, dan melakukan hal-hal yang baik sebelum keduanya hilang. Kalau orang sudah sakit, kemudian orang sudah meninggal, apa lagi yang bisa dikerjakan? Saya dulu pernah menjadi bahasanya pembimbing rohani di salah satu rumah sakit swasta, bukan swasta sih, punya BUMN itu hitungannya. Ya, rumah sakit di Perak kan, ya, punya BUMN itu kan, ya, karena punya PLD itu ya, ini kan BUMN. Saya pernah diminta untuk jadi pembimbing rohani kurang lebih hampir 6 bulan. Jadi saya tuh diminta masuk dari ruangan satu ke ruangan berikut, dari kelas paling bawah sampai ruang ICU. Sudah masuk semua. Atau tahu juga, ketika kita bimbing rohani, apa yang mereka minta? Ustaz, saya pengen sembuh. Saya pengen ibadah. Saya tahu betapa pentingnya nikmat setelah saya sakit. Uang banyak habis. Sementara dulu ketika saya sehat, saya begini. Saya tobat. Doa minta kesembuhan, setelah keluar dari sini, bertobatlah, beribadah. Subhanallah, ternyata namanya manusia itu ya, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang ketika dia sakit, dia benar-benar tulus. Ketika ketemu sama saya lagi, memang dia sudah berubah menjadi orang yang taat. Tapi ada pula yang ternyata hanya manis di bibir. Ketika
Ketika dia sakit, Masya Allah ingin sembuh. Tapi ketika dia sehat, sami mawonnya. Ada seperti itu. Dan saya kenal orang. Lihat mereka yang di ruang ICU tergeletak lemas, menggunakan alat bantu pernafasan namanya regulator. Kita diberikan kesehatan seperti ini, menghirup udara bebas, nggak perlu pakai regulator mahal. Berapa biaya kita keluarkan? Kita bangun pagi hari, keluar rumah, udara masih segar, bisa hirup. Mereka apa yang mereka lakukan? Berjuang dengan kesehatan itu. Jangankan mau sholat, sekedar buang air kecil, mereka nggak bisa. Kita diberikan. Ayo pakai untuk datang semua. Bangun sholat sudah ke masjid. Kaki yang melangkah ke masjid ditanya sama Allah dirinya. Saksi di hadapan Allah. Tidak apa-apa sedikit tidur, tidak apa-apa di dunia. Tidak masalah. Karena memang kita di dunia itu harus capek lelah. Bukan tempat istirahat. Layaknya kita sering lelah mengejar dunia, maka ganti lelah mengejar akhirat. Ganti lelah mengejar akhirat. Apalagi di usia-usia panjenengan sekarang. Sudah ganti, tidak usah kejar dunia, kejar akhirat. Kalaupun masih aktif, niatkan untuk membeli akhirat. Itu cara. Nah, kita diperintahkan al-hirs, semangat, memanfaatkan usia, kesehatan untuk kebaikan. Dan jangan sampai ada kebaikan-kebaikan yang luput sebelum kedua hal ini dicabut. Harus dicabut. Coba lihat nas-nas Al-Quran. Betapa banyak nas Al-Quran yang menceritakan orang-orang yang datang kepada Allah minta agar usianya di yang ketiga. Tashbihul mukallaf bitajir. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yaitu memperumpamakan orang yang telah mukallaf. Mukallaf itu yang sudah dibebani dengan syariat, dengan seorang tajir, pedagang. Wasi'ah wal faraq rasul mal. Namanya pedagang itu kan butuh modal, betul? Antum buka toko sembako. Tak mungkin udah buat toko sembako udah punya modal. Apa modalnya? Ya, modal itu kan banyak. Tidak harus modal uang. Bisa jadi mungkin modal kepercayaan, orang sudah percaya sama antum. Akhirnya dia datang sama antum, sudah Anda titipkan barang-barang. Bisa jadi seperti itu. Jadi intinya punya modal. Nah, Allah berikan kita modal, kita berniaga di dunia ini. Tapi bukan uang. Modalnya adalah sehat dan usia. Itu modalnya. Faman aksara istidamah rasimali nalar ribh. Dan orang yang pandai memanfaatkan modalnya, dia pasti untung. Jujur. Orang kalau jual, misalnya kayak dagang, kalau jualan, dia pandai memutar modalnya, ditambah dengan dia jujur, bertakwa sama Allah. Untung atau tidak? Ya untung. Wa man dhayyahu khasira wa nadima. Tapi kalau dia sudah menyia-nyiakan modalnya, apa yang terjadi? Rugi. Nyesel. Rugi. Nah, kita tidak ingin seperti itu toh. Pakai modal yang sebaik. Dan kita yang hadir di sini modalnya berbeda-beda. Meskipun ada yang lebih sedikit modalnya, bukan berarti dia untungnya lebih sedikit, tapi bisa jadi dia lebih banyak karena dia pandai dalam berniaga. Tergantung pandai-pandainya kita berniaga. Itu yang menentukan.
Yang keempat, terakhir, pelajaran dari hadis ini, bayan khirsil islami al waqti li annahu haya, yaitu penjelasan atau keterangan bagaimana Islam menyuruh kita memaksimalkan waktu karena waktu itu kehidupan. Artinya kalau orang habis waktunya berarti sudah habis kehidupan. Habis itu. Usianya habis itu. Maka pakai waktu ini dengan sebaik-baiknya dan gunakan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas yang berkaitan dengan iktinamul umur, itu memanfaatkan umur karena itu merupakan bagian daripada modal. Jadi Allah Ta'ala berikan kita modal, gunakan modal ini dengan sebaik-baiknya dan jangan kita sia-siakan modal kita dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Karena orang yang sudah kehilangan modalnya sudah dia rugi dunia akhirat. Tapi barang siapa yang dia sadar dia masih memiliki modal, maka gunakan modal ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita akhiri subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.